Berbagi tidak mungkin tak berarti, walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita yang nantinya akan membawa kita naik ke surga. Hidup lebih berkah dengan sedekah bersama Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya penggemar channel YouTube Rumah Sedekah NU. Kita kembali dalam acara Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah NU. Ya, senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Ngopi Seni. Saya Agus Ma'ruf. Di samping saya ada sepasang suami istri ya, namanya Saya Edi. Mas Edi dan Mbak. Saya Ica. Ya, salam kenal, saya Agus, Mas. Ya. Mbak. Oh iya, Mas Agus. Ya, saya dari Cilacap asalnya. Oh ya. Mas saya Edi dari dan Madura. Ya, Mbak. Ya, saya di Malang. Dari Malang, asli Malang ya. Ya. Oke, siap. Ya, pada malam hari ini teman-teman kita akan membahas mengenai entrepreneur atau wirausaha yang digeluti oleh Mas Edi dan Mbak Ica, yaitu tentang mie ayam. Ya, jadi mie ayam yang sudah lumayan banyak outletnya di Kota Malang ya, Mas? Ya. Atau sudah di luar Kota Malang juga ada? Baru satu yang Ya. di luar kota. Yang di sini. Yang di sini. Ya. Oke. Nanti kita bincang-bincang tentang itu, tapi sebelumnya Mas Edi dan Mbak Ica baru pertama kali nih ke Rumah Sedekah. Iya, pertama. Mbak. Pertama kali. Oke, alhamdulillah malam hari ini bisa ke Rumah Sedekah ini mampir berbagi ilmu tentang kewirausahaan kepada teman-teman semua, ke saya juga, ke kru yang ada di sini tentang wirausaha mie ayam gitu. Nah, saya kenalkan dulu nih Mas Mbak. Jadi Rumah Sedekah ini merupakan sebuah yayasan sosial, tapi tidak hanya bergerak di bidang sosial saja, Ya. tapi di sini juga ada pendidikannya, yaitu ada Pondok Pesantren Tahfidz Mambul Ulum, itu yang ada di depan itu asramanya, dan nanti rencananya yang putri juga ada di Sengkali. Kemudian sebenarnya kegiatan-kegiatan utama dari kegiatan Rumah Sedekah ini yaitu ada santunan anak yatim gitu. Kemudian ketika ada bencana kita juga aktif untuk mensiagakan bencana, menyalurkan sumbangan dana gitu. Jadi kegiatannya intinya itu sedekah, penyaluran sedekah, dan ada kegiatan-kegiatan pendidikannya gitu. Dan setiap malam Kamis kita ada acara podcast tentang entrepreneur itu. Namanya Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdliyin, seperti itu. Itu singkat tentang Rumah Sedekah ya, Mas. Ya. Nah, oke. Jadi itu kemudian kita langsung nih ke intinya, bahwa kita akan membahas mengenai usaha yang digeluti oleh Mas Edi dan Mbak Ica, yaitu tentang mie ayam. Yang pertama nih, mau tanya dulu nih, ini mie ayamnya emang hanya mie ayam saja atau ada produk? Biasanya kan kalau mie ayam ada baksonya itu. Ini emang hanya mie ayam saja atau gimana? Ada mie ayam, ada yamin. Di situ Oh, ada yaminnya. Kue tiaw, ada sayur ayam, Mas. Banyak topping di situ. Oke, tapi yang diunggulkan memang mie ayam gitu. Di produknya, brandnya memang mie ayam. Mie ayam. Mie ayam. Cuma banyak topping gitu, Mas. Banyak toppingnya. Oke.
Yang pertama mungkin bisa dideskripsikan kayak mungkin awal mulanya Mas sama Mbak itu mendirikan usaha mie ayam ini. Oke, jadi gini ya, ini tuh buat teman-teman muda-muda. Iya, betul sekali. Kita tuh nggak usah berpikir kalau kerja tuh harus kantoran, Iya, kerja betul. tuh harus yang berseragam atau apa. Banyak usaha-usaha atau banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan selain kita menjadi pegawai. Oke, kita jadi pegawai, yang lain ya itu juga rezeki dari Allah ya. Cuman nggak usah berkecil hati kalau ternyata kita udah coba ikut kompetisi, ikut dengan jadi pegawai di mana-mana tapi nggak dapat, ya udah kita coba deh skill kita apa Betul gitu. sekali. Nah, dari kami berdua ini, kalau masnya memang punya skill di bidang dagang, Dagang. saya punya skill di bidang jajan. Begitu. Jadi yuk kita Cocok ya, kalau- saling melengkapi ya, Iya. betul. Jadi yang saya hobi jajan kemana-mana, kelihatan kan tebel kan ya. Saya hobi jajan kemana-mana. Oh, di sana tuh ada nih yang viral, apa sih yang viral apa? Nah, masnya yang bagian, oke lah kita coba deh Eksekusi. mengeksekusi masakannya apa. Nah, awalnya dia hanya jualan mie ayam. Ya. Jualan mie ayam, ada topping-toppingnya, ada topping kayak ceker, ada ati, ada ampela, ada usus dan kawan-kawan. Ya. Pokoknya dari satu ekor ayam tuh ya, Bagian-bagian ayamnya cuman ada. bulu aja yang saya nggak pakai. Semuanya Kalau yang ada. lain saya pakai semua Kalau untuk ada bulunya masak. terbang nanti. Iya, makanya itu. Nah, udah saya buat. Terus awal tuh ini kok kita masih kurang apa ya, kurang greget nih. Cari deh yang pedes-pedes gitu. Kita buat yuk ceker pedes, bumbu pedesnya gimana. Itu berdua eksperimen Mas, kita cari literaturnya, kita cari resepnya, kita coba. Terlalu pedas, kita kasihin ke sepupu-sepupu yang jadi korban itu pasti sepupu-sepupu saya, karena di Malang itu banyak sepupu saya. Saya kasihin ke adik-adik, saya kasihin ke semua, kepedesan, kepahitan, apaan semakin pedas semakin pahit ya Mas jadinya. Iya, betul. Nah, itu dicoba terus sampai kita menemukan satu titik, oh ini nih rasa kuah ceker pedas yang bisa kita pakai dan gak gampang basi. Karena kebetulan kan kita tuh kuah ceker pedasnya diolah karena orang biasanya cekernya udah habis, kuahnya masih ada nih. Betul, Besok betul, pagi masih bisa diolah lagi kan, ibu-ibu yang hemat kan pasti kayak gitu ya, anak-anak kos Iya, pasti kayak gitu ya. betul Nah, sekali. itu mereka masih bisa ditambahin telur atau apa. Kita udah temuin formulasinya sehingga tidak gampang basi dan rasanya oke. Nah, jadilah branding kita itu mie ayam spesialnya di ceker Ceker pedesnya, di bumbu pedesnya gitu. Oke, jadi keistimewaannya di bumbu pedesnya ya, kayak tadi. Ceker ya. Iya. namanya ceker. Nah, ini mulai dari tahun berapa nih? Dari Dulu-dulunya awal mulanya. 2010 Mas. 2010? Berawal dari dorong keliling Keliling. sampai 2015. Oke, jadi 5 tahun itu masih keliling Masih ya? keliling Mas. Oke, satu gerobak saja itu? Ada 3. Ada 3? Ya. Oke, jadi memang ada karyawan-karyawan yang keliling juga Dulu waktu ada, itu? ya. Oke. Dan itu emang awal mulanya emang langsung terjun di mie ayam atau sebelumnya memang berdagang apa nih Mas? Dulunya saya jualan sate Oh, karena sate. meneruskan usahanya orang tua. Orang tua, Madura Ya, tadi ya? Madura. Oke, Madura kan terkenal satenya ya teman-teman. Terus 2010 nyoba jualan mie ayam. Mie ayam, terus sampai 5 tahun itu masih keliling? Keliling. Nah, terus awal mulanya dari keliling kok kemudian jadi buka outlet itu seperti apa Karena diceritakan? sudah capek Mas. Capek ya? Keliling ya, pengen nyoba buka warung. Akhirnya saya coba di Candi Mendut itu 2 tahun, terus pindah ke Cengkir Ayam ini. Oke. Jadi sekarang alamatnya di Jalan Pacar Air nomor 15, daerah Cengkir Ayam. daerah Cengkir Ayam teman-teman. Jadi dekat Pondok Al Hikam ya. Dekat Pondok Al-Hikam. Nah, itu outlet utamanya berarti di sekitar itu. Sementara itu Mas. Oke, siap-siap. Kemudian bagaimana nih Mas sama Mbaknya ini? Prospek produk mie ayam ini bersaing dengan produk mie ayam yang lain. Kan bukannya mie ayam itu banyak sekali ya, Ya. di Kota Malang ini. Dan gimana nih persaingannya dengan yang lain? Apakah bisa bersaing atau mungkin ada nih yang lain yang mungkin ya mungkin saling melengkapi gitu, gimana? Di kita itu kita sering ngobrol sama, yang pertama tuh kita ngobrol sama konsumen. Jadi emang baik-baik konsumen kami kayak, Mas ditambahin ini, Mas ditambahin itu, Mas mau nggak kita masukin ke TikTok saya, Mas ini saya share ya ke TikTok saya, ini saya share ya ke Twitter saya. Mereka pas sosial media kayak gitu, ayo dong Mas kamu bikin Instagram dong Mas biar kita bisa update nih kamu lagi buka atau enggak kayak gitu. Itu pun bukan dari kita berdua Mas, justru dari mereka-mereka yang makan di warung. Dan yang pertama itu kita itu punya konsep kalau ada duit
jangan dulu beli properti, tapi bagusin warungnya dulu. Oh, gitu. gitu. Jadi Oke, oke. konsepnya dia, kita jangan dulu memperkaya diri deh. Usahanya dulu gitu. Jadi kalau usahanya udah oke nih, tempatnya udah oke, orang mau makan udah oke, itu kita gampang cari income gitu kan. Nah, kebetulan memang kita udah deh sejalan dengan itu, kita coba Mas dengan memperbaiki warung. Jadi warungnya dibuat seoke mungkin, dibuat agak kekinian ya masuk, anak muda masuk, orang-orang sepuh ya masuk. Jadi kita itu Semua kalangan semua bisa. kalangan. Konsepnya bukan yang hanya untuk anak muda aja, kekinian terlalu kekinian nanti kayak yang ibu-ibu susah dong mau masuk kayak minder Iya, gitu. betul. Kita mau buat terlalu oldies juga yang muda-muda gimana gitu kan. Nah, terbukti setelah kita udah mulai okein warung, ternyata konsumennya makin yang oke-oke yang datang. Jadi kalau kita ngelihatnya gini ya, kita sama-sama buka usaha nih, sama-sama buka mie ayam. Betul. Tapi kalau di situ tidak oke, misalnya bangkunya jelek, mohon maaf ya, misalnya bangkunya kurang proper gitu. Iya. Yang datang ya akan sesuai. Jadi betul. lingkungan kita itu akan menyerap orang yang nilainya sama gitu loh Mas. Sama, Gimana ya gitu cara ya, ngomongnya? sebanding dengan fasilitas yang Iya, disediakan gitu. kalau Memantaskan. misalnya tuh kalau branding, misalnya kita ngomongin brand gitu aja ya. Kalau beli yang harga sekian, yang mampu beli ya harga sekian gitu ya. Kalau kita jualnya agak tinggi, maka yang datang juga akan berbeda. Nah, kita memperbaiki kualitas kita nih sebelum akhirnya kita bisa menjaring orang-orang yang lebih baik gitu. Oke, jadi itu ya sekilas tentang tadi prospek usahanya itu mengenai bagaimana sih income ketika kita sudah punya income usaha gitu. Sebenarnya baiknya buat kita beli properti buat memasukkan kita sendiri atau kita memperbaiki usaha supaya nanti orang-orang yang berlangganan di usaha kita itu bisa sesuai dengan fasilitas yang kita sediakan gitu ya Mas Mbak. Oke, itu tadi sudah kita obrolkan mengenai singkatnya deskripsi usaha tentang mie ayamnya Sam Edi, namanya mie ayam Sam Mie Edi ayam ya. Sam Edi. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan membahas kembali lebih detail tentang usaha mie ayam yang digeluti Mas Edi dan Mbak Ica ini, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, setelah pensiun ada impian yang belum terwujud? Jangan khawatir, ada multiguna pensiun Bank Jatim Syariah. Istimewanya, angsuran ringan dan tetap, jangka waktu maksimal 15 tahun, serta dapat dipergunakan untuk pembelian barang produktif maupun konsumtif. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Wujudkan keinginan yang tertunda bersama Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, lagi bingung bayar siswaf di mana? Jangan khawatir, Bank Jatim Mobile solusinya. Caranya, masuk ke menu pembayaran, pilih menu siswaf, kemudian pilih lembaga siswaf favoritmu. Gampang banget kan? Tunggu apa lagi? Segera download Bank Jatim Mobile. Ibadah semakin mudah bersama Bank Jatim Syariah. Oke, kita kembali lagi di acara Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita masih bersama dengan Mas Edi dan Mbak Ica selaku pengusaha mie ayam di Kota Malang ini, dan sudah berdiri sejak
2010, berarti sudah berapa tahun nih? 12 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun, jadi sudah cukup lama dan berarti sudah cukup legendaris ya di Kota Malang ini. Sudah 12 tahun. Kita mungkin boleh nih tahu tentang produk-produk yang dijual oleh Mas Edi dan Mbak Ija. Mie ayam itu produknya apa aja, varian-variannya apa aja, mungkin harga-harganya, biar mungkin di sini ada pecinta mie ayam atau pelanggan mie ayam bisa kepo nih nanti dan Ya. bisa beli. Boleh juga sekalian promosi. Oke. Oke, di mie ayam kita tuh yang paling utama ya mie ayamnya. Mie ayam. Mie ayam. Ada mie ayam. Terus, Harga 9.000. oke, dari 9.000 mulai harga tuh. 9.000 Ya. kita udah dapat makan mie ayam, udah jelas lengkap ada toppingnya ayam Iya, sama kerupuk jelas. udah jelas. Terus kita ada mie yamin. Mie yamin Yamin. itu kalau buat yang orang Malang biasanya kurang tahu ya. Mie Iya, yamin apa betul. sih bedanya sama mie ayam Nah, gitu betul, kan. betul, Nah, betul. kalau mie yamin Kecap itu sama merica. jadi rasanya lebih pekat karena dia kecapnya Manis, banyak, pedas. mericanya banyak. Jadi Oh, gitu. lebih pekat gitu rasanya. Itu bedanya hanya itu aja. Ya, Bumbunya aja. bumbunya Yang aja. lain sama. Mie-nya sama. Sama semuanya. Terus ada kue tiaw. Kue tiaw mie-nya beda ya. Oke, Mie-nya kue tiaw mie-nya yang lebih lebar ya? Lebar putih. lebar Lebar putih itu. putih. Ada kue tiaw, ada lagi buat yang lagi diet tapi pengen makan yang mantap. Sayur, sayur ayam. Sayur Jadi, ayam. tanpa mie, jadi Oh, sayur Jadi sawi sayur aja. aja sama ayam. Nanti atasnya dikasih ayam gitu. Itu bisa buat diet ya. Bisa. Oke, siap. Apalagi di kita tuh yang banyak itu topping. Tadi kan saya udah bilang ya toppingnya ada. Mulai Itu dari ada ceker, ada ceker, kepala ada sayap. kepala sayap, telur kayak gitu. Ada sate-satenya juga Sate-sate ya. Itu start dari harga 1.000-an. sampai 2. Yang toppingnya itu ya. Ah, sampai harga 1.000 dan 2.000 pokoknya, dari yang cekernya 1.000-an, kalau yang lain kawan-kawannya 2.000. 2.000. Buat yang penasaran banget, ini kayak apa sih yang dari tadi diomongin mie ayam malam-malam rasanya jadi pengen nyemil-nyemil mie Betul, ayam. iya. Ini bisa ke Jalan Pacar Air. Nanti saya tunjukin deh yang namanya ceker pedas tuh yang kayak apa. Kalau kurang pedas bisa sambil ngobrol kita gitu. Terus ada minuman-minumannya lumayan lengkap sih Mas, karena kita memang ada corporate sama Nutrisari. Oh. Ngomongin brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita emang ada corporate sama Nutrisari. Itu pun kenapa bisa corporate itu tadi Mas. Jadi kita meninggikan kualitas kita, yang datang justru orang Nutrisarinya sendiri. Ini dilihat nih, menawarkan gitu menawarkan sendiri. mau nggak dikorporatin. Dikorporatin itu jadi minimal kita dapat brandingnya tuh banner gitu-gitu Mas. Banner, Nah, itu kan betul. kita difasilitasi tuh. Jadi bannernya itu Mas, bannernya dari saya kayak gitu-gitu. Terus sekelas styrofoam aja Mas yang untuk kita bungkus kan ada sablon. Ada sablon. Itu pun orang beli juga, pembeli juga yang aja untuk corporate. Jadi betul. misalnya dari harga 10.000 gitu ya, Mbak bayar 8.000 aja deh, yang 2.000 saya numpang logo. Oke. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita selalu membangun yaitu di Mas corporate sama pembeli-pembeli. Jadi itu bukan orang lain Mas, mereka-mereka yang Pelanggan, berkorporate sama kita bukan orang lain. Nah, itu datang sendiri gitu datang ya? sendiri. Kebanyakan pelanggan. Kebanyakan memang pelanggan, memang pembeli. Itu tadi konsepnya adalah ketika kita memang memperbagus diri kita, memperbagus kualitas usahanya, nanti yang datang juga akan seirama kan seiring akan, dengan perbaikan kualitas akan seiring juga dengan orang-orang yang akan menawarkan kerjasama Iya, gitu. gitu. Betul sekali. Nah, terus gimana sih manajemen itunya, manajemen pemasarannya, manajemen pelayanannya sampai 12 tahun ini masih bertahan di mie ayam ini dan malah semakin besar gitu. Gimana Mas? Mungkin kan sudah ada karyawannya juga, Iya. gitu. Sudah ada, Bagaimana bisa. pengelolaannya? Bisa dibeli lewat online, Oh, beli. pemasaran lewat Instagram. Oh, ada pembelian secara online juga ini Ada. ya. Online. Terus Jadi di Malang kan ada beberapa ini ya Mas, platform Oke, platform iya. kirim-kirim makanan gitu Iya. kan, ojek-ojek online. Ojek-ojek Kita ada di online. hampir di Ada semuanya, semuanya. itu kita ada, mulai dari yang warnanya hijau, kuning, oranye, kita ada Iya, semuanya. Kita betul. dulu sempet ada delivery order untuk yang daerah-daerah tidak terlalu jauh dari Cengeraya. mandiri itu dari Mbak Dari sama Mas Mas dari ya? kita biasanya teman-teman dari Alhikam tuh Oh, yang iya, suka nggak boleh keluar tuh Oh, pengen iya, jajan iya, gitu betul. kan. Nah, Anak-anak ya udah deh pondok ya. anak suruh ngantar gitu kan, pasti gitu ya anak Pengalaman santri-santri ini, iya. kepengennya jajan tapi udah jam malam, udah Ah, tutup, nggak udah boleh nggak bisa keluar. keluar, jam 6 habis maghrib, ya udah dikirim. Nah kayak gitu-gitu masih tetap ada. Terus kalau pemasaran yang sosial media ya tadi kita sudah mulai main di TikTok, kita mulai main di Instagram pun, walaupun kita karena cuma berdua Mas, kita tidak punya yang
khusus untuk posting setiap hari ya semampunya kami adminnya, aja. ya. Adminnya ya berarti sesuai dengan waktu free ya, waktu Iya, yang luang gitu ya. selama memang masih ini, jadi fokusnya adalah setiap dia buka ya dia post. Oh iya. Post itu yang paling baru, mana yang apa hari itu yang baru apa, pokoknya di post yang foto-foto baru. Udah, sementara memang kita semampunya kami untuk promo yang kayak gitu-gitu. Sekolah manajemen intinya adalah dia adalah tim eksekusi, saya tim nyatet. Pokoknya yang belanja kita apa itu kita catat, pendapatan kita berapa itu kita catat. Kita memang berusaha udah deh minimal kita ada catatan tiap hari. Jadi setiap bulannya kita bisa tuh ngelihat grafiknya naik turun tiap bulannya. Kayak kemarin sempat Covid, wah ini kita kosong nih, minusnya banyak banget nih karena Covid. Turunnya hampir 70% karena kita kena Covid. Nah, ini udah mulai naik. Dilihatnya dari mana? Dari ya ini tadi Mas, kemampuan kita untuk kemauan kita sih untuk nyaret-nyaret kayak gitu. Dulu setahu saya ilmu yang saya dapatkan untuk saya kuliah kan sempat kuliah dan ada mata kuliah kewirausahaan ya. Betul, iya. Nah, salah satu kiatnya kata dosen kewirausahaan saya adalah jangan malu nyatet, jangan malu. Udah Mas, yo pendapataanmu itu ibaratnya cuma di bawah 100. Kecil apapun gitu. Wes catetan. Besok belanjanya habis berapa ternyata minus, wes catetan. Nah, nanti setelah kita saat akhir bulan kita bisa evaluate kan Mas, kita dievaluasi. Betul. Oh kita banyaknya gara-gara ini, oh kita banyaknya gara-gara ini, nah kayak gitu-gitu. Ini masih ada nih income kosong, bisa kita mainkan ke apa? Sama-sama mie ayam Mas, tapi kalau kita bungkusnya pakai kertas bungkus dan satu lagi bungkusnya pakai styrofoam, udah beda kan? Beda banget. Sama-sama minum, Pengemasannya, sama-sama minum, yang satu pakai plastik, Satunya es cekek, es cekek itu, satu lagi pakai cup yang di sealer. Ya beda. Mau kita jual di harga yang misalnya selisih minuman nutrisarinya sama nih, tapi selisihnya bisa 2.000 sendiri. Lah iya kan, saya bisa dipegang situ dicekek, kan beda. Nah kayak Betul gitu. sekali ya. Jadi seperti itu manajemennya ya pemirsa semua, terkait tadi memang kita itu setidaknya memperbaiki kualitas, memperbaiki fasilitas yang ada, kemudian juga tadi dari mbaknya memang perkembangan sekecil apapun harus ada datanya, harus ada catatannya sehingga kita tahu perkembangannya dari dari mungkin yang minus, pendapatan minus, atau dari yang pendapatan paling banyak itu kita tahu perkembangannya setiap bulannya. Atau karena kemarin ada Covid gitu ya, ada pandemi, kita jadi tahu kita bisa bangkit dari pandemi itu bagaimana perkembangannya itu melalui catatan-catatan yang ada. Jadi itu tips manajemen pengelolaan mie ayam Sam Edi. Oke. Dan kemudian promosinya itu kalau di media sosial hanya ada tadi Instagram, TikTok, kemudian lewat ojek online gitu. Terus kalau promonya itu apakah melibatkan itu juga media sosial juga, dan mungkin bisa dikenalkan media sosialnya juga. Oke, kita ada di Instagramnya ada di @mieayam_samedi. Mie ayam _samedi. TikToknya sama mie ayam _samedi juga, ya kan ya? Iya. Iya kalau nggak salah sih begitu ya. Nanti saya kasih lagi. Terus kalau untuk promo-promonya biasanya kita kerjasamanya sama platform yang mengadakan promo. Jadi misalnya platform si ojek ijo, ini ada promo nih sekian persen. Oke, kita memang mungkin untuk masuk kita masuk. Yang sering itu kan ojek oren ya. Ojek oren itu lumayan sering bikin promo-promo dan memang dia lebih gencar, lebih rame juga. Jadi kita lebih seringnya sama itu. Jadi nanti walaupun harganya dimainin dulu ya, nanti harganya di markup dulu sebelum kita potong jadi diskon gitu kan. Ya udah oke, kita mainin sama-sama dapat, si ojeknya juga jadinya makin rame, kitanya juga makin oke gitu kan. Gitu. Kalau menurut Mas sama Mbak ini, gimana sih pentingnya promo dalam wirausaha ini? Kan juga sekarang lagi rame-ramenya promo ya, kayak di bulan Agustus untuk Agus ini kayak saya semisal. Saya kebetulan di bulan Agustus ini menikmati banyak promo di kopian-kopian gitu, kadang juga menikmati. Gimana pentingnya promo itu di dalam pengembangan wirausaha ini? Penting sih Mas, penting, sangat penting. Jangan merasa jumawa, aku nggak usah promo udah laku, itu nggak usah, jangan jumawa, aku nggak usah posting udah laku gitu, aku nggak usah nanya-nanya sama sini udah laku, nggak usah, jangan jumawa begitu, karena kita nggak tahu ya, usaha tuh kan naik turun fluktuatif gitu.
promo selagi kita memang bisa. Memang sejujurnya kita belum pernah mengadakan promo yang di warung. Misalnya namanya Agus, yang namanya Agus tapi lahir di bulan Maret boleh makan gratis kan? Kita belum pernah ada ide-ide yang begitu atau apa gitu, kita belum pernah. Nantilah, ada. selanjutnya Nanti mungkin kita bisa buat yang seperti itu. Jujur memang belum ada dari warung sendiri yang mengadakan itu. Tapi kalau tadi Dengan corporate-nya platform sama itu, platform kita banyak. Oke, kemudian mengenai kiat-kiat atau mungkin kelebihannya dulu. Kelebihan usaha mie ayam yang digeluti sama Edi nih, sama Mbak Ica, apa saja nih? Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin nih sebenarnya berwirausaha makanan apapun itu kan hampir sama ya. Ini makanan sama mie ayam itu. Mungkin kelebihan berwirausaha seperti itu apa? Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman yang menonton. Nah, saya sih bisanya cuma mie ayam. Oh, Jadi gitu. mau nggak mau ya Skillnya itu ya. menekuni dunia mie ayam. Sesuai skillnya, karena dulu dia ada basic sate, jadilah Satu. jadilah Mie ayam ada topping-toppingnya kita satenya. sate-satein. Akan berbeda mas, mereka yang nggak punya basic sate-satean terus nusuk-nusuk sate kan bentuknya akan beda dengan yang udah punya. Jadi emang bisanya apa? Kalau memang bisanya jualan hijab, aku tuh pinternya ini jahit hijab, ya udah digeluti saja walaupun sama-sama mie ayam tapi banyak nih. Ya walaupun banyak, semua orang juga berusaha hal yang sama, ibaratnya yang jualan mie ayam banyak, tapi ya nggak apa-apa bisanya kita ini selama kita persisten. Ya udah ini konsisten sama bos, ya udah ini aja kita jalanin baik dan terus-terusan. Nah, insya Allah kan pasti Membuahkan hasil. Pokoknya usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Kecuali ada orang dalam mas, banyak usaha mengkhianati hasil karena ada orang dalam. Iya itu di luar ini ya. Tapi biasanya kalau wirausaha seperti ini mandiri biasanya akan membuahkan hasil, maksudnya diusahakan oleh sendiri gitu ya. Iya. Itulah keunggulan dari entrepreneur yang dikembangkan oleh kita sendiri itu. Ya, kita sudah ngobrol banyak nih tentang mie ayam Sam Edi, dan kita akan ngobrol kembali mengenai nanti mungkin kiat-kiat usaha, mungkin nanti tentang keajaiban sedekah yang beriringan dengan usaha yang dikembangkan itu. Tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Hai Sobat Barokah, mau tahu tanda-tanda rezeki yang barokah? Pertama, selalu mendatangkan ketenangan. Kedua, bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, membuat kita giat bersedekah. Keempat, membuat kita cukup dan banyak bersyukur. Nah, tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, lagi bingung bayar siswaf di mana? Jangan khawatir, Bank Jatim Mobile solusinya. Caranya, masuk ke menu pembayaran, pilih menu siswaf, kemudian pilih lembaga siswaf favoritmu. Gampang banget kan? Tunggu apa lagi? Segera download Bank Jatim Mobile. Ibadah semakin mudah bersama Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi dalam podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdien bersama Bank Jatim Syariah dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita tadi sudah ngobrol banyak terkait mie ayam yang digeluti oleh Mas Edi dan Mbak Ica. Jadi mie ayam ini berlokasi di
sekitar Cengger Ayam Cengger ya, Ayam. dekat Pondok Al Hikam, dan ini jam bukanya dari jam Jam 1 sampai jam 9. jam 1 siang sampai jam 9 malam teman-teman. Dan kita boleh tahu nih bagaimana sih kiat-kiat usaha, atau mungkin kan kemarin sempat pandemi ya, pandemi dan sempat sepi juga Mas Mbak. Sepi sekali. Karena ada lockdown mungkin ya. Ada lockdown. Mungkin Jualan sampai malam. betul. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih, mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin masih belum bisa bangkit dari keadaan kemarin pandemi, bagaimana tips-tipsnya, kiat-kiat membangun usahanya apalagi setelah pandemi ini. Oke. Dulu kita waktu pandemi itu mainnya cuma di ojek online, Mas. Ojek online. Ojek online, sama kita memberanikan diri untuk kita yang antar delivery order. Delivery, oke. Delivery order, bahkan waktu itu sempat ada promo-promo juga, Mas. Jadi kalau kalian itu belinya 50.000, kita free kan. Ongkir. 50.000 pokoknya Free ongkir. free Oh, ongkir. oke. Jadi 50.000 mulai start from 50.000 di atasnya udah free ongkir. Jadi kita nembaknya waktu itu ke perusahaan-perusahaan ya, ke bank-bank yang memang sudah langganan di kita. Iya. Jadi kayak bank, ada beberapa bank syariah yang langganan terus minta dikirim. Ya udah kita ngalahin ngirim karena Biasanya kan memang belinya banyak ya. ya, ngalahin ngirim dan balik. Yang satu belinya banyak, yang kedua banyak jalan yang ditutup dan kita terdampak waktu itu. Kan betul, Cengger betul. Ayam waktu lockdown bener-bener tutup total. Tutup Total. total, sedangkan saya masih tetap harus jajan, Mas. Iya, Pendapatan kita hanya di situ tuh. Nah, ya udah kita putar otak nih gimana caranya tetap bisa jalan tapi ikut prokes. Nah, akhirnya kita kirim-kirim itu tadi. Oke. Terus setelah pandemi ini kan sekarang udah mulai reda nih. Malah bahkan sudah lepas masker ya. Kita juga udah lepas masker ini. Iya. Dan itu bagaimana tips-tipsnya, atau ada inovasi tersendiri supaya bisa lebih baik dari pandemi maupun sebelum pandemi? Apakah ada tips-tipsnya, langkah-langkahnya itu? Tetap aja sih, Mas, kita dikonsisten, rasanya diokein, tempatnya dibersihin, kita sendirinya oke dalam melayani ya. Sebetulnya ya memang jualan jasa makanan kan ya gitu-gitu aja ya, Mas. Cuman bedanya kita ya gimana caranya lah kita biar Ramah, murah, enak. biar mereka tetap masih mau lah makan di kita. Mungkin setelah, justru Mas, yang kita tidak tahu adalah setelah kejadian pandemi justru menjamur orang-orang yang berwirausaha, ya nggak? Betul ya. Nah kan karena mereka udah di-cut dari kantornya, atau mungkin di kantor juga kayak ngantor tapi gaji potong atau apa, akhirnya lebih memilih kita usaha aja. Nah itu malah justru semakin menjamur tuh usaha-usaha kecil-kecil. Nah tuh jadi ya kalau kita tidak, balik lagi Mas, kalau kita tidak meninggikan nilai kita kalah sama usaha-usaha baru yang bermunculan, apalagi anak muda-muda yang lebih inovatif tuh, yang lebih Keren. kreatif, keren. Iya, betul. Kita usia kita di segini udah kalah tuh Mas sama mereka-mereka yang ininya diisi mozzarella nih, ininya diisi keju nih, ininya dibanjur Banyak, ya. SKM nih yang rasanya bisa enak nih ya, kayak gitu Topping-topping kan. kekinian gitu lah. Kita ya pokoknya di kita mah tetap Konsisten, tetap enak, tetap bersih ya. Insya Allah masih tapi bisa tetap bersih dijaga ya. kualitasnya. Bersih ya. yang bersaing, jadi bersih yang Siap. Jadi itu ya tips-tips usaha dari Mbak Ica dan Mas Edi dalam menggeluti mie ayam Sam Edi itu. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang ada gitu, maka pelanggan tidak akan lari kemana-mana itu ya. Tetap berminat dengan mie ayam Sam Edi itu. Kalau boleh tahu omsetnya sampai sekarang sudah berapa nih Mas Mbak? Mungkin biar bisa motivasi teman-teman di sini itu. Omset 1 bulan 1 bulan kotor bersih nih. Kotor. boleh. kotor. Yang kita catat tiap bulan ya, kita catat tiap bulan pendapatan harian kita catat tiap bulan tuh di angka 40 sampai 50. Itu dipotong belanja tiap harinya ya kan. Ya mungkin pokoknya saya kotornya saya bisa bilang biar keren aja nih. Iya, nggak kotornya apa-apa. aja ya. Bisa dikurangin dulu ya. Kotornya aja, Iya. biar keren. Biar bisa motivasi teman-teman. Nah, Iya, keren nih. ini anak lumayan muda nih kan usianya, terlalu tua, udah pegang uang sekitar 40 sampai 50 juta Per bulan tiap tuh? bulannya ya. Kotor. Kotor. Kotornya nih. Bersihnya nanti mikir sendiri. Paling enggak kalau kotornya sudah 2 digit ini, bersihnya juga tidak jauh dari itu ya. Jadi sudah gede nih teman-teman, sudah 2 digit. Jadi teman-teman mungkin yang berminat untuk berwirausaha jangan takut, ayo bisa bangun wirausaha, yakin perbaiki kualitas usaha kalian, maka tidak akan pelanggan itu lari kemana-mana ya. Tentunya akan mendekat ketika usaha atau
kualitas dari usaha kalian itu bagus gitu. Kemudian karena kita ini di Rumah Sedekah NU ya Mas Mbak, jadi mungkin kita itu kan kegiatan utamanya kan biasanya sedekah-sedekah, sedekah on the road, kemudian ada santunan-santunan gitu. Dan ini berkaitan dengan sedekah. Mungkin selama Mas Edi dan Mbak Ica berusaha, ada keajaiban sedekah, ada keistimewaan sedekah selama itu Mas Edi dan Mbak Ica berusaha beriringan gitu. Apakah ada, mungkin bisa diceritakan biar bisa motivasi teman-teman di sini biar usahanya itu semakin berkah dengan sedekah. Kalau yang kayak orang-orang keren yang kita nggak punya uang sama sekali nih, terus punyanya cuma 100.000, terus kita sedekahin, terus kita dapat sekian banyak, kita belum di tahap itu kerohanian kami gitu. Kita masih yang ini mau sedekah nih duitnya 2.000 mau sedekah, tapi aku kepingin sotong nih gimana? Kita masih ada seperti itunya, tapi kita ada berusaha yang baik-baik. Jadi memang Mas Edi ini masuk di salah satu pengajian, yang pengajian itu memfasilitasi kami untuk bersedekah. Untuk bersedekah berapapun bersedekah, nanti akan mereka jadikan yang lain. Misalnya, ayo uangnya nih kita sedekahkan, terus sama-sama dibelikan ini, dibelikan air untuk apa, atau dibelikan semen untuk apa. Nah itu di pengajiannya Mas Edi ada kayak gitunya. Oh saya enggak ya, saya mah nasional. Kayak gitu-gitu. Di kita apalagi ya, kalau itu kan kalau yang sedekah yang kita dapat dari sedekah itu ketenangan hati. Jadi adem ayem, rumah tangga itu gak pernah berantem. Setidaknya damai-damai sampai sekarang ya, dan sampai seterusnya. Oke. Jadi juga dalam berwirausaha juga seperti itu ya Mas. Ketika kita mungkin bersedekah maka usahanya juga adem gitu ya. Minimal tuh Mas, kalau sedekah tuh nggak cuma uang ya, kita punyanya apa? Kalau di kita punyanya mie, ya udah nanti kalau misalnya pas di Alikam tuh Mas yang paling sering, kalau pas di Alikam pas lagi ada acara santunan apa, kita ikut walaupun nggak banyak, gitu iya walaupun nggak banyak tapi mie kita hadir gitu, walaupun duitnya nggak hadir mungkin mie-nya hadir atau itu juga apa, termasuk bagian sedekah kayak gitu-gitu. Nanti kalau minimal Mas kalau kita suka yang kayak gitu-gitu tuh dikenal orang minimal emang buat dikenal, promosi juga kan ya. orang jadi oh ini ada mie, di mana sih mie-nya kayak gitu ya. Penasaran dicari. Kan saya ngomonginnya adalah hasil yang kita lihat nyata ya Mas. Saya nggak ngomongin yang hasil dilihat Allah tuh pahalanya seberapa. Saya nggak kelihatan catatannya kayak gimana kan ya. Tapi hasil-hasil di sini kita lihat oh gitu ya, kalau kita coba ngasih ke orang minimal orang lain kerasa. Ini mana sih mie-nya, penasaran. Kok mesti ada sih kalau kita lagi ada acara santunan di Alikam atau apa. Nah kayak gitu-gitu. Betul. Jadi bonus dari sedekah dan keikhlasan itu juga ada promosinya di situ ya. Ada promosi yang mungkin orang-orang bisa lebih kenal dengan mie ayam Sam Edi ini itu. Dan ketika kita bersedekah juga itu akan menarik rezeki gitu ya. Tidak akan mengurangi pastinya. Tidak akan mengurangi pendapatan kan Mas? Tidak. Malah justru akan semakin menarik rezeki ke usaha yang kita geluti. Itu mungkin untuk pembicaraan kita malam hari ini tentang mie ayam Sam Edi yang beralamatkan di sekitar Pacar Air nomor 15 daerah Cengger Ayam dekat Al Hikam gitu ya. Dan terima kasih sekali Mas Edi, Mbak Ica sudah bisa mengisi acara podcast pada malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman milenial yang sedang menonton YouTube Rumah Sedekah NU pada malam hari ini terkait podcast Ngopi Seni dan bisa mengembangkan kewirausahaan tentunya dengan passion atau skill mereka masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak Mas. Terima kasih diundang ke sini untuk silaturahmi, untuk kenal kenalan. Siap, kapan-kapan bisa ke sini lagi Mas. Kapan-kapan bisa main ke mie ayam. Oh siap. Kita kru di sini juga sangat hobi makan mie ayam. Saya tunggu. Oke, kita akan OTW secepatnya ke mie ayam Sam Edi di sekitar Cengger Ayam. Oke, kita akhiri podcast pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan beri rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya bersih, kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita.